Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kesehatan senantiasa melimpahi kawan-kawan sekalian. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aza. Saya akan melanjutkan di bagian C, yakni syair dalam kehidupan bangsa Arab. Jadi ada dua cara dalam memahami syair Arab di masa jahiliyah. Kedua cara itu sangat berfaedah, sangat besar faedahnya, yakni mempelajari syair itu sebagai suatu kesenian yang sangat dihargai oleh bangsa Arab itu. Jadi syair memang suatu seni yang dihargai sangat tinggi, dijunjung tinggi oleh bangsa Arab. Kemudian mempelajari syair itu dengan maksud supaya kita dapat mengetahui adat istiadat dan budi pekerti bangsa Arab, seperti itu. Syair adalah salah satu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Mereka sangat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syair mereka. Ada beberapa pasar tempat para penyair itu berkumpul, yakni Pasar Ukas, Majinnah, dan Zulmajas. Di pasar-pasar itu, para penyair menyanyikan syairnya yang telah disiapkan, sehingga warga sukunya mengelilingi penyair-penyair yang menjadi kebanggaannya. Dipilihlah di antara syair-syair itu yang terbagus, lalu digantungkan di Ka'bah, tidak jauh dari patung dewa-dewa pujian mereka. Saking hormatnya mereka dengan syair, sampai-sampai syair yang terbaik itu ditulis kemudian digantung di Ka'bah, dekat patung-patung yang mereka sembah itu. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang sangat amat tinggi dalam masyarakat bangsa Arab. Salah satu pengaruh dari syair bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seorang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghina-hinakan seseorang yang tadinya mulia. Banyak sekali kemudian dulu ketika Rasulullah berdakwah, itu kan para penyair-penyair itu kan ada yang menghujat Nabi SAW, kemudian sampai ada yang membenci beliau karena dengan syair-syair itu. Padahal orang-orang itu belum bertemu Nabi Muhammad, belum tahu kedudukan sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad. Tapi melalui syair ini, begitu sangat kuatnya syair ini, kemudian menjadikan orang-orang membenci Nabi Muhammad SAW. Begitu kawan-kawan sekalian. Jadi kalau saya kontekskan sekarang mungkin seperti ini ya, sosial media atau mungkin media televisi seperti itu, tempat orang-orang itu informasi ya dari syair-syair itu, dari para mulut-mulut penyair, entah baik entah buruk. Ketika sudah penyair yang membawakan dengan syair yang bagus, maka orang-orang akan menganggapnya itu suatu hal yang benar, begitu. Sebagai contoh, di sini ada disebutkan Abdul Uzza ibnu Amir. Dia adalah seorang yang hidupnya melarat dan memiliki anak gadis yang banyak. Akan tetapi tidak ada satupun pemuda yang mau memperistri mereka, anak-anaknya Abdul Uzza ibnu Amir ini. Kemudian dia dipuji oleh Al-A'sha, seorang penyair ulung. Syair Al-A'sha yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu. Kini kehidupannya menjadi lebih baik. Maka setelah penyair-penyair itu kemudian membuat syair yang memuji Abdul Uzza, anak-anak yang cantik itu, maka berebutlah para pemuda untuk meminang anak gadisnya. Nah, itulah syair, dan demikianlah pengaruhnya yang sangat besar. Itu yang menjadikan syair sebagai seni yang telah menggambarkan kehidupan, budi pekerti, dan adat istiadat bangsa Arab. Syair-syair dari penyair-penyair yang hidup di masa jahiliyah menjadi sumber yang terpenting bagi sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Syair-syair dapat menggambarkan kehidupan bangsa Arab di masa jahiliyah. Orang yang membaca syair Arab akan melihat kehidupan bangsa Arab tergambar dengan jelas pada syair itu. Dia akan melihat padang pasir, kemah-kemah, tempat permainan, dan sumber-sumber air. Dia akan mendengar tutur kata pemimpin-pemimpin laki-laki dan wanita. Dia akan mendengar bunyi kuda dan gemerincing pedang. Syair itu akan mengisahkan kepadanya peperangan-peperangan, adat istiadat, dan budi pekerti bangsa Arab, dan banyak lagi hal lain yang syair Arab jahiliyah itu adalah sumber untuk mengetahuinya. Jadi para penyair-penyair itu memanifestasikan apa yang terjadi di peperangan-peperangan seperti itu.
Keistimewaan bangsa Arab adalah mereka juga mempunyai perhatian yang besar terhadap bahasa dan keindahan sastra, karena mereka mempunyai perasaan yang halus dan ketajaman penilaian yang terhadap suatu. Dua sifat ini menjadi faktor utama mereka untuk mempunyai kelebihan dan kemajuan dalam bahasa, karena keindahan bahasa akan bersandarkan pada perasaan yang halus dan daya khayal yang tinggi. Dengan kedua sifat ini, maka bangsa Arab dapat mengeluarkan segala yang bergejolak dalam jiwanya dalam bentuk gubahan syair yang indah. Hal ini berkenaan dengan peranan atau kedudukan penyair dalam masyarakat Arab. Seorang penyair yang hebat mampu membela kehormatan kaum dan keluarga kabilahnya. Bangsa Arab menganggap betapa pentingnya peranan penyair, sampai mereka sering memperalat seorang penyair sebagai seorang yang dapat memberi semangat dalam perjuangan, memberi sokongan suara bagi seorang yang dapat diangkat sebagai kepala kabilah. Dan ada pula yang menggunakan mereka sebagai perantara untuk mendamaikan dua lawan yang saling bermusuhan. Bahkan ada juga yang menggunakan penyair untuk meminta maaf dari seorang penguasa. Ya, inilah saking dahsyatnya syair ketika zaman dulu. Di kalangan bahasa Arab banyak terdapat para penyair yang terkenal. Namun dari sekian banyak itu, yang menjadi paling terkenal hanya ada 7-10 orang saja, sebab hampir sebagian besar dari hasil karya mereka masih utuh dan terjaga hingga kini. Seluruh hasil karya dari 10 orang penyair itu semuanya dianggap hasil karya syair yang terbaik dari karya syair yang pernah dihasilkan oleh bangsa Arab. Hasil karya syair mereka terkenal dengan sebutan al-mu'allaqat, yaitu yang tergantung, sebab setiap hasil karya syair yang paling indah di masa itu pasti digantungkan di dinding Ka'bah sebagai penghormatan bagi penyair atas hasil karyanya. Dari dinding Ka'bah inilah nantinya masyarakat umum akan mengetahuinya secara meluas dan turun-temurun. Seluruh hasil karya syair itu digantungkan pada dinding Ka'bah. Selain dikenal dengan sebutan al-mu'allaqat, juga disebut al-muzahabah, yaitu yang ditulis dengan tinta emas, saking menghargainya. Sebab setiap syair yang baik sebelum digantungkan pada dinding Ka'bah ditulis dengan tinta emas itu terlebih dahulu sebagai itu penghormatan karya itu. Kemudian saya masuk yang D, pengaruh syair dalam tafsir Gharibul Quran menurut ulama. Sebagian yang diketahui hubungan ilmu tafsir dan ilmu syair serta tradisi bahasa Arab amat berkait rapat di antara satu sama lain. Ilmu syair dalam tradisi bahasa Arab merupakan salah satu di antara ilmu yang harus dikuasai seorang penafsir Al-Quran. Al-Zamakhsyari ketika menegaskan perkara ini berkata di dalam tafsirnya bahwa seorang yang berhajat mendalami Al-Quran hendaklah menguasai ilmu ma'anil, ilmu tentang makna, dan ilmu al-bayan, ilmu yang tentang penjelasan ungkapan. Al-Zamakhsyari. Sementara Mujahid bin Jabir dalam kenyataan tegasnya mengatakan bahwasanya tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bercakap mengenai Al-Quran sekiranya dia tidak menguasai bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab yang baik sehingga mampu memahami istilah Arab yang sukar merupakan piawai yang perlu dimiliki oleh setiap individu yang ingin menafsirkan Al-Quran. Saran ini adalah realistik karena Al-Quran telah diturunkan di dalam bahasa Arab, namun keterlarutan setengah mufasir ke aspek ini boleh menyebabkan terjadinya penyelewengan tafsiran Al-Quran. Maka dalam hal tulisan bertujuan mengkaji penggunaan elemen bahasa Arab oleh Al-Maturidi dan Al-Tabari menerusi karya tafsir mereka Ta'wilat Al-Ahsunnah dan Jami' Al-Bayan dan Ta'wil Ayat Quran. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpul maklumat dan menganalisis data melalui kaidah analisis dokumen. Kajian ini hanya bertumbuh kepada tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan syair dan tradisi bahasa Arab dalam menentukan makna dan tujuan suatu ayat. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon jika ada kurangnya bisa ditambahi oleh Bapak dosen atau ada sanggahan, silahkan teman-teman. Monggo saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.